Desa Nangapau merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah pedesaan, seperti banyak desa lainnya. Nangapau memiliki sejarah panjang yang kaya akan tradisi dan budaya lokal. Namun, salah satu aspek yang paling menarik dari sejarah desa ini adalah perkembangan dan pengaruh gereja dalam kehidupan masyarakatnya. Sejarah gereja di desa Nangapau tidak dapat dipisahkan dari sejarah penyebaran agama Katolik di Indonesia. Penyebaran agama Katolik di wilayah ini sebagian besar dimulai oleh misionaris yang datang dari luar negeri, yang membawa ajaran agama serta nilai-nilai baru ke masyarakat lokal. Pendirian gereja pertama di desa ini menandai awal dari perubahan sosial yang signifikan yang membawa dampak jangka panjang bagi kehidupan sehari-hari penduduknya. Desa Nangapau terletak di salah satu wilayah pedesaan yang memiliki keindahan alam dan kekayaan sumber daya yang melimpah. Secara geografis, Nangapau dikelilingi oleh hutan tropis yang lebat dan berada di dekat aliran sungai besar yang merupakan salah satu sumber air utama bagi penduduk desa. Lokasi desa yang berada di wilayah pedalaman membuatnya agak terpencil, dengan akses transportasi yang terbatas terutama pada musim hujan ketika jalan-jalan menjadi sulit dilalui. Sejarah penyebaran agama Katolik di desa Nangapau dimulai pada abad ke-19 ketika misionaris Katolik pertama kali tiba di wilayah pedalaman Kalimantan Barat. Misionaris-misionaris ini berasal dari berbagai negara di Eropa seperti Belanda, Portugis, dan Spanyol yang melihat Indonesia sebagai ladang misi yang potensial untuk menyebarluaskan ajaran Katolik. Mereka datang dengan semangat yang tinggi untuk menyebarkan Injil dan membawa perubahan positif bagi masyarakat lokal yang masih menganut kepercayaan tradisional suku Dayak. Pendirian gereja pertama di desa Nangapau merupakan tonggak sejarah yang penting dalam penyebaran agama Katolik di wilayah ini. Gereja pertama ini tidak hanya menjadi tempat ibadah bagi umat Katolik, tetapi juga simbol kehadiran permanen ajaran Katolik di tengah-tengah masyarakat. Pendirian gereja ini dilakukan setelah misionaris berhasil membangun kepercayaan dan mendapat dukungan dari sebagian besar penduduk desa. Pengembangan awal dan tantangan dalam beberapa dekade pertama, gereja Katolik di Nangapau mengalami perubahan yang signifikan. Jumlah umat yang mengikuti misa dan kegiatan gereja lainnya meningkat secara bertahap. Misionaris juga mendirikan sekolah dasar dikelola oleh gereja di mana anak-anak desa dapat belajar membaca, menulis, dan mendapat pendidikan agama. Namun, perkembangan gereja tidak selalu berjalan mulus. Misionaris dan umat Katolik dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk resistensi dari kelompok yang masih mempertahankan kepercayaan tradisional, keterbatasan sumber daya, dan kondisi alam yang sulit. Meskipun demikian, ketekunan dan semangat para misionaris serta dukungan dari komunitas lokal memungkinkan gereja untuk terus berkembang. Gereja untuk terus berkembang. Peran gereja dalam kehidupan sosial. Sejak awal berdirinya gereja Katolik di desa Nangapau tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat komunitas. Gereja mengadakan berbagai kegiatan sosial seperti layanan kesehatan dan pelatihan keterampilan bagi warga desa. Kegiatan-kegiatan ini membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat hubungan antara gereja dan komunitas. Selain itu, gereja juga berperan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di desa. Para misionaris seringkali menjadi mediator dalam perselisihan antar warga, membantu mencari solusi damai yang dapat diterima oleh semua pihak. Peran ini sangat penting dalam menjaga kedamaian dan harmoni di desa. Kegiatan gereja dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Kegiatan gereja di Nangapau tidak hanya terbatas pada kegiatan keagamaan, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Gereja menjadi pusat kegiatan sosial dan pendidikan di mana berbagai kegiatan seperti pelatihan keterampilan, bakti sosial, dan pertemuan komunitas dilaksanakan secara teratur. Salah satu kegiatan utama gereja adalah pelayanan sosial di mana mereka aktif membantu masyarakat dalam berbagai bentuk, mulai dari bantuan kesehatan hingga bantuan sosial bagi keluarga yang membutuhkan. Misalnya, gereja seringkali mengadakan kampanye kesehatan, program pemberian yang kurang mampu, dan bantuan dalam keadaan darurat seperti banjir atau kebakaran. Selain itu, kegiatan keagamaan seperti ibadah, kelas-kelas, dan acara pelayanan agama seperti Natal dan Paskah menjadi momen penting bagi jemaat untuk memperkuat iman mereka dan membangun solidaritas di antara sesama.
Acara ini juga menjadi kesempatan untuk merayakan identitas Katolik mereka dan memperkuat hubungan dengan Tuhan serta sesama manusia. Pengaruh gereja terhadap masyarakat tidak hanya terbatas pada ranah keagamaan, tetapi juga dalam membangun nilai-nilai moral dan etika yang kuat di tengah-tengah masyarakat. Ajaran tentang kasih, perdamaian, dan keadilan yang diajarkan oleh gereja membantu membentuk karakter masyarakat yang peduli dan bertanggung jawab. Ini tercermin dalam sikap solidaritas dan gotong royong yang masih dijunjung tinggi oleh penduduk desa, serta dalam upaya mereka untuk menjaga harmonis sosial dan keberagaman budaya.